Selamat datang di podcast Next Gen Visio dengan tagline Movement Revolution. Halo teman-teman Visio, mahasiswa profesi fisioterapi di seluruh Indonesia. Senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian. Ya, halo semuanya. Semangat terus ya, puas-puasin belajarnya sebelum kalian benar-benar terjun ke klinik yang, realitanya kadang lumayan brutal. Bener banget, lumayan bikin kaget kadang-kadang. Nah, sebelum kita mulai obrolan mendalam kali ini, coba deh kalian bayangin satu skenario ini. Ada dua pasien datang ke klinik kalian di hari yang sama. Dua-duanya bawa hasil MRI lutut dari dokter yang sama dan hasilnya persis sama. Sama-sama osteoartritis grade 3 ya, tulang rawannya udah aus parah. Yap. Persis, tapi setelah kalian periksa, pasien A ini kalian instruksikan buat latihan jongkok berdiri pakai beban yang bertahap. Sedangkan buat pasien B, kalian malah larang keras dia buat jongkok dan kalian malah sibuk ngerilis otot panggulnya. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi patologi yang sama-sama hancur lututnya, kenapa penanganannya bisa beda 180 derajat? Kenapa penanganan fisio itu nggak bisa pakai template? Itu dia, yang bakal kita bedah sampai ke akar hari ini. Kemarin di episode part 1, kita kan udah ngebahas tuntas soal fase examination atau pemeriksaan. Aku sempat ibaratkan proses itu tuh kayak kita lagi keliling pasar bawa keranjang, ngumpulin bahan belanjaan. Betul. Kalian anamnesis, observasi postur, terus ngejalanin berbagai macam special test. Semua data itu ibaratnya masuk ke keranjang belanjaan kalian. Nah, hari ini, misi penjelajahan kita masuk ke part 2, yaitu evaluation. Ini soal penalaran klinis dan sintesis data. Intinya, kita sekarang masuk ke dapur, teman-teman. Masuk ke dapur buat masak data-data tadi ya. Karena logikanya gini loh, bahan belanjaan semahal apapun, atau data selengkap apapun yang numpuk di meja kalian, ya nggak akan tiba-tiba berubah jadi diagnosis dan rencana terapi yang akurat kalau kita nggak tahu cara masaknya. Setuju. Evaluasi itu ya proses ngasih makna pada data-data yang masih berserakan tadi. Dan jujur aja, kalau ditarik ke realita profesi kita di lapangan, di dapur inilah krisis terbesar kita sering terjadi. Banyak banget teman-teman fisio yang jago banget belanja data. Ratusan special test ortopedi dihafal mati tuh. Iya kan? Sudut normal range of motion hafal di luar kepala. Tapi begitu disuruh merangkai data itu jadi satu kesimpulan yang utuh, mereka blank, gagal menyintesis. Ujung-ujungnya apa coba? Balik lagi pasang alat modalitas ke area yang sakit, terus pakai resep sapu jagat. Bukan pemikir klinis atau movement system expert. Tapi wajar sih kalau banyak yang blank. Soalnya, kita sering kali tuh dipaksa masak pakai buku resep yang salah. Kebanyakan dari kita masih nyoba maksain kacamata dokter medis buat nyelesain masalah fisioterapi. Padahal clinical reasoning kita itu secara fundamental beda banget loh. Dokter itu kerjanya pakai model deduktif statis. Cari label penyakitnya, cari kerusakan organnya, terus cocokkan sama intervensinya. Kayak ada radang, inflamasi, ya kasih obat antiinflamasi, ada tulang patah, pasang pen di ruang operasi, udah selesai. Betul. Dan kalau fisio mengadopsi cara berpikir kayak gitu, penanganannya bakal jadi sangat dangkal. Kembali ke contoh dua pasien kni OE di awal tadi deh. Kalau kita pakai kacamata teknisi medis, dua pasien pasti bakal dikasih intervensi yang sama. Karena patoanatominya sama persis kan, sendi lututnya aus. Iya. Padahal target utama intervensi fisio itu bukan patoanatomi statis tersebut. Target kita adalah sistem gerak secara keseluruhan atau human movement system. Kapasitas gerak pasien A dan B itu sangat mungkin berbeda. Strategi kompensasi otot tubuh mereka juga beda ya? Beda banget. Dan tuntutan fungsional di kehidupan sehari-hari mereka juga sama sekali nggak sama. Wait, bentar, aku harus potong di sini. Karena realita di klinik seringnya jauh dari idealisme itu. Pasien datang bawa kertas rujukan dari dokter ortopedi, di situ tertulis gede-gede banget. Knee OA, mohon di TENS atau ultrasound 15 menit. Klasik banget itu. Pasiennya juga datang dengan ekspektasi lututnya tuh mau dihangatkan. Terus kita sebagai fisia cuma punya waktu 15-20 menit per pasien karena antriannya panjang banget. Iya. Aku paham banget pressure-nya. Gimana caranya kita membenarkan ke diri sendiri dan ke pasien juga kalau target kita tuh bukan patoanatomi yang secara legal tertulis di kertas rujukan itu. Kalau kita nggak baikin lututnya dan malah ngutak-ngatik panggul, pasien pasti bingung, dokternya juga bisa komplain kan? Itu tekanan sistemik yang sangat nyata, nggak bisa dipungkiri. Tapi, kalau kita nyerah sama rujukan itu dan cuma nempelin TENS di lutut yang sakit, kita tuh ibarat pemadam kebakaran yang cuma nyemprot asapnya aja.
tapi ngebiarin apinya terus menyala. Tepat. Untuk bisa menavigasi situasi 15 menit yang mepet itu, seorang fisio harus paham hierarki ekspertis yang terdiri dari 3 level. Level pertama, ya patoanatomi tadi. Yang lutut aus atau knie OE itu ya? Iya, itu kan cuma fakta tentang struktur yang rusak. Bagi fisio, patoanatomi ini fungsinya tuh cuma sebagai bingkai keamanan atau safety context. Dia cuma ngasih tahu kita batas beban maksimal sendi tersebut, supaya kita nggak merusak jaringannya lebih jauh. Berarti itu bukan target intervensi yang mau kita ubah dong? Jelas bukan, karena kita kan nggak bisa numbuhi tulang rawan pakai alat terapi. Nah, itu level 1. Level keduanya adalah patokinesiologi. Oke, apa tuh patokinesiologi? Ini adalah dampak dari patologi tadi terhadap sistem gerak. Karena lututnya sakit luar biasa, si pasien jadi takut napak. Cara jalannya berubah jadi asimetris. Dia ngasih beban berlebih ke sisi tubuh yang sehat. Ini kan akibat. Oh, paham. Berarti kalau ada akibat, pasti ada penyebabnya dong? Nah, itu dia. Ekspertis tertinggi fisio justru ada di level ketiga, yaitu kinesiopatologi. Ini penyebab utamanya. Kinesiopatologi, berarti asumsinya ada pola gerakan salah yang pada akhirnya ngebikin kerusakan tulang rawan itu dari awal. Tepat sekali. Mari kita visualisasikan pasien lutut hancur tadi. Setelah kita cek lebih dalam, ternyata dia punya kelemahan parah di otot gluteus medius, yaitu otot stabilitas di bokong samping. Oke. Selama 5 tahun berturut-turut, setiap kali kakinya menapak tanah saat berjalan, panggulnya drop. Akibatnya, lututnya otomatis terpelintir dan menekuk ke arah dalam. Valgus ya istilahnya? Ya, valgus. Bayangin aja, tekanan mekanis yang asimetris dan destruktif ini terjadi ribuan kali setiap hari selama bertahun-tahun. Tekanan berlebih itulah yang secara harfiah menggerus tulang rawan di sisi dalam lututnya dan nyiptain OA tersebut. Iya ampun, make sense banget. Jadi kalau intervensi fisio cuma berkutat di area lutut doang, pelaku utamanya si gluteus medius yang lemah tadi masih bebas berkeliaran dong? Persis. Bulan depan, nyerinya pasti bakal kambuh lagi. Lututnya tuh cuma TKP, pelakunya ternyata sembunyi di panggul. Gila sih. Makanya tugas fisio itu memutus rantai masalah di level kinesiopatologi ini, supaya kerusakan di lutut tuh nggak punya alasan mekanis buat terus memburuk. Betul. Dan kalau kerangka berpikir kita udah kayak gitu, pertanyaan selanjutnya kan pasti gimana caranya mesin sintesis di otak kita memproses data pemeriksaan buat nyari si pelaku utama ini? Iya kan datanya banyak banget. Kita punya data kekuatan otot, nyeri lentur, mobilitas sendi, keluhan pasien, semuanya numpuk jadi satu. Pusing kadang liatnya. Supaya nggak kewalahan, coba bayangin anatomi tubuh pasien itu kayak struktur sebuah rumah. Mesin sintesis kita tuh harus mengevaluasi 3 komponen utama dari rumah ini. Komponen pertama adalah fondasinya. Fondasi ini maksudnya patologinya tadi. Betul. Seperti yang kita bahas tadi, fondasi yang rusak atau patologi ini berfungsi cuma sebagai filter batasan beban. Komponen kedua adalah pipa air dan jalur listriknya. Ini adalah elemen movement system. Pipa sama listrik ya? Berarti di sini kita nganalisis bagian gerak spesifiknya. Iya. Kita cek motion untuk mobilitas sendinya, force untuk kekuatan otot, energi untuk ketahanan kardionya, dan motor kontrol untuk koordinasinya. Intinya kita nyari tahu pipa mana sih yang mampet atau kabel mana yang korslet. Oke, fondasi udah, pipa sama listrik udah. Tapi kan yang ngerasain sakit itu sistem sarafnya ya? Di rumah analogi ini, sistem saraf posisinya di mana dong? Nah, itu komponen ketiganya, neuroplastisitas fungsional. Ini ibarat sistem alarm pintar di rumah tersebut. Kita pakai kerangka SINS, severity, irritability, nature, stage, stability untuk menganalisis perilaku alarm ini. Alarmnya bunyi gara-gara apa gitu ya? Betul, kita harus kritis. Apakah nyerinya ini murni nociceptif, ibarat alarm kebakaran yang bunyi karena memang ada api mekanis yang nyala, atau jangan-jangan sifatnya neuropatik? Neuropatik itu berarti kabel alarmnya sendiri yang terjepit atau terkelupas ya? Tepat. Atau yang lebih rumit lagi, jangan-jangan kondisinya nosiplastik. Nosiplastik. Ini kondisi di mana alarmnya tuh udah dihack ya. Nggak ada api, nggak ada asap, jaringannya juga udah sembuh secara fisik, tapi alarm nyerinya terus berteriak histeris karena sistem saraf pusatnya tuh kelewat sensitif dan protektif. Bener banget. Kalau kamu nyoba madamin api pada kondisi alarm nosiplastik, ya nggak akan membuahkan hasil. Lah uang apinya memang nggak ada. Masuk akal banget. Tapi masalahnya gini,
Menganalisis ketiga komponen ini fondasi, perpipaan gerak, dan alarm saraf bakal jadi kacau balau kalau kita nggak ngikat itu semua pada satu fondasi paling esensial. Apa tuh? Perspektif pasien. Kadang pasien datang tuh cuma duduk dan bilang, aduh punggung saya sakit. Di titik ini, banyak fisio yang langsung buru-buru ngecek force atau nyari nosiseptifnya. Mereka lupa nanya satu hal penting. Sebenarnya rumah ini mau dipakai buat apa oleh si penghuninya gitu ya? Apa ketakutan tersembunyinya? Persis. Nah, ngomongin soal perspektif, di literatur yang kita bedah untuk sesi ini, dianjurkan banget untuk pakai teknik Johari Window dan Miracle Question saat proses anamnesis. Tapi jujur aja, Johari Window ini sering kedengeran kayak konsep psikologi manajemen doang. Prakteknya di klinik fisio tuh gimana sih? Johari Window itu intinya teknik buat gali blind spot atau area buta pasien. Ada loh informasi klinis yang pasien rasain, tapi mereka tuh nggak tahu cara nyampeinnya atau mereka nggak sadar kalau itu relevan sama nyerinya. Contoh konkretnya gimana tuh? Contohnya, kinesiofobia atau rasa takut bergerak. Kita bisa nanya, apakah Bapak ada perasaan khawatir atau cemas saat harus membungkuk? Pasien mungkin baru sadar dan jawab, oh iya Mbak, saya sengaja nggak pernah ambil barang jatuh karena saya takut saraf tulang belakang saya geser lagi. Oh wow, padahal secara fisik mungkin aman, tapi ketakutan itu yang membatasi gerakan dia. Pasien kan nggak tahu istilah fear avoidance ya, jadi kita yang harus mancing hal itu keluar. Bener. Dan dari titik itulah, kita baru gunain Miracle Question. Pertanyaan keajaiban, kayak, kalau besok pagi ada keajaiban, Bapak bangun tidur dan nyeri punggungnya hilang 100%, apa hal pertama yang paling ingin Bapak lakukan? Tepat sekali. Dan kamu tahu, jawabannya seringkali mengejutkan loh. Pasien yang awalnya cuma bilang sakit punggung, tiba-tiba dia jawab dengan mata berbinar, saya ingin sekali bisa menggendong cucu saya lagi setiap sore. Menggendong cucu. Ini yang disebut meaningful task atau aktivitas bermakna mereka ya? Betul. Dari sinilah kita menarik satu konsep paling vital dalam evaluasi fisio, yaitu mencari comparable sign. Wait, comparable sign ini berarti indikator klinis spesifik yang memvalidasi keluhan utamanya ya? Jadi alih-alih kita meraba-raba intensitas nyeri punggung secara general pakai angka 1-10 doang, kita malah memposisikan pasien pada gerakan fungsional tersebut. Iya, kita minta dia, coba Bapak membungkuk 30 derajat sambil ngangkat beban 5 kilo, simulasikan kayak Bapak lagi ngangkat cucu Bapak. Kalau nyerinya muncul persis di gerakan itu, kita kunci gerakan tersebut sebagai comparable sign kita. Keren banget. Berarti comparable sign ini tuh ibarat kompas navigasi kita ya. Segala perbaikan dari intervensi fisik kita nantinya harus bisa diukur dari seberapa baik dia melakukan simulasi angkat cucu tersebut. Tanpa kompas ini, arah intervensi kita nggak bakal terukur. Kamu dapat banget poinnya. Oke, mari kita rangkum sampai titik ini. Mesin sintesis kita udah bekerja, patologi atau fondasi aman, movement system menunjukin ada defisit di motor kontrol, stabilitas tulang belakang, terus sistem alarmnya cenderung nociceptive mechanical murni, dan kita udah punya comparable sign gerakan angkat cucu. Kita udah dapat kesimpulan diagnosis terintegrasinya nih. Setelah ini kita langsung gas eksekusi terapi ke pasien kan? Belum dong. Diagnosis yang matang itu nggak otomatis jadi terapi yang baik kalau nggak dibarengi sama manajemen plan yang terstruktur. Oh ya, ini tuh ibarat pilot pesawat komersial ya. Sehebat apapun pilotnya tahu rute penerbangan, dia tetap wajib ngejalanin prosedur pre-flight checklist sebelum diizinin muter mesin. Kalau asal terbang aja, mesin bisa mati di tengah jalan. Analogi yang pas. Dan di panduan klinis kita, ada 7 pertanyaan strategis yang harus dijawab fisio sebelum mulai nyentuh pasien. Pertama, jelas menentukan diagnosis spesifik disfungsi gerak tadi. Terus yang kedua, nah ini yang sering dilupain, best providers. Best providers, maksudnya nentuin siapa yang paling pantas nanganin pasien ini. Betul. Ini artinya kita harus bisa menekan ego profesional kita. Kita mikir, apakah keluhan pasien ini benar-benar 100% masuk ranah fisioterapi? Atau dari analisis data tadi, pasien dengan pusing dan nyeri leher ini justru nunjukin tanda refleks vaskular? Wah, kalau ada refleks vaskular sih bahaya. Berarti di situ kita bukan provider yang tepat dong. Kita harus ngerujuk dia ke dokter spesialis saraf. Persis. Jangan memaksakan diri jadi pahlawan kalau itu di luar kapasitas kita.
Masuk akal. Terus kalau ternyata itu memang ranah kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, yaitu prognosis and goals, menentukan ekspektasi waktu pemulihan. Ya, di sini seninya. Seni mempertemukan batas biologi dan neurologi. Kita ngukur seberapa lama jaringan mekanis butuh waktu buat nyembuhin diri, disandingin dengan seberapa cepat neuroplastisitas otaknya siap beradaptasi ulang. Terus, lanjut ke pertanyaan keempat, safety atau precautions. Ini buat mendefinisikan pantangan gerakannya ya, apa aja yang berbahaya buat pasien saat ini. Betul, dan pantangan ini didikte langsung dari seberapa tinggi tingkat irritability atau iritabilitas pasien dari analisis SYN-SS tadi. Setelah urusan pantangan keamanan ini beres, di pertanyaan kelima, kita nentuin overarching strategy atau strategi makronya. Strategi makro tuh contohnya kayak gimana? Kayak kita mau fokus memodulasi adaptasi sarafnya dulu nggak nih, karena nyerinya lagi luar biasa hebat? Atau kita udah bisa langsung masuk ke perbaikan mekanik jaringan secara langsung? Oke. Setelah makronya dapat, baru deh di pertanyaan ke-6 kita milih specific interventions. Teknik apa yang mau dipakai? Pemilihan teknik ini kan didikte oleh defisit di movement system tadi ya. Kalau masalah utamanya motion atau sendinya kaku, ya kita pilih teknik mobilisasi. Kalau masalahnya force, ya kita berikan program penguatan. Nah, itu udah paham. Dan sampailah kita di pertanyaan ke-7. Dosis atau dosis intervensi. Nah, kalau ngomongin dosis, ini adalah titik di mana aku ngerasa kita harus ngebongkar kebiasaan paling fatal di banyak klinik fisio. Rutinitas sapu jagat. 3 set, 10 repetisi. Aduh, itu dia. Asli loh, apapun diagnosisnya, berapapun usianya, mau dia sakit bahu, post-operasi ligamen, atau saraf serjepit, selalu aja disuruh latihan 3 set 10 kali putaran. Gimana bisa sih satu dosis ini berlaku universal? Bukannya penentuan dosis itu harusnya sangat presisi kayak farmasi lagi ngeracik obat? Sangat presisi. Dan jujur aja ya, dogmatisme 3 set 10 repetisi itu tuh bentuk kemalasan klinis. Dosis itu bukan template yang tiba-tiba turun dari langit. Dosis harus didikte secara absolut oleh tingkat keparahan dan iritabilitas jaringan pasien hari itu. Konsep severity dan irritability dari SYN tadi loh yang kepake di sini. Coba deh, kasih contoh kasus akut biar lebih kebayang. Bayangin jaringan yang tingkat iritabilitasnya tuh lagi tinggi banget. Oke, kondisi di mana sendinya digerakkan dikit aja, nyerinya langsung melonjak dari skala 2 ke skala 9, dan buat redanya butuh waktu 1 jam. Fase marah jaringannya lagi parah-parahnya. Nah, dalam fase akut kayak gitu, kalau kita maksa ngasih dosis beban mekanis 3 set 10 repetisi, itu kan sama aja kayak nyiram bensin ke kobaran api dong. Bener banget. Radangnya malah bakal semakin parah. Dosisnya itu harus diturunkan drastis. Intensitasnya minimal, repetisinya mungkin cuma 3 kali, tapi dilakuin sering sepanjang hari. Tujuannya tuh bukan buat ngebentuk otot di fase ini, tapi murni buat modulasi nyeri secara neurofisiologis dan memperlancar sirkulasi ringan tanpa memicu radang. Sebaliknya, kalau iritabilitasnya udah sangat rendah dan stabil, ngasih gerakan ayun-ayun kaki tanpa beban ya sebuah kesia-siaan juga ya. Pada fase kronis stabil, kita justru harus nantang jaringannya pakai stimulus pembebanan yang tinggi dan progresif. Dosis itu benar-benar harus dikustomisasi per pasien, per fase. Dinamis dan responsif terhadap tubuh pasien. Itu intinya. Gila, 7 checklist tadi emang ngebikin rencana kita seolah kedap air ya. Analisisnya tajam, strateginya jelas, dosisnya presisi. Tapi ya, kalau kita mau bicara jujur-jujuran soal realita di lapangan nih, kadang kita tuh udah merencanakan segalanya dengan super sempurna, kita kasih intervensi ke pasien, pas pasiennya disuruh bergerak lagi, keluhannya tuh nggak berkurang sama sekali. Sering kejadian tuh. Iya kan? Bahkan ada pasien yang malah ngerasa nambah kaku. Di momen kayak gini, ego kita sebagai fisio sering tersentil, dan kita jadinya defensif. Terus kita ngeles bilang ke pasien, Bapak sabar aja, fisioterapi memang butuh proses 10 kali datang, Pak. Nah, respons defensif kayak gitu tuh lahir dari apa yang disebut open loop reasoning, pikiran yang tertutup.
Perbedaan utama klinisi ekspertis dengan teknisi biasa adalah para experts ini menggunakan closed loop reasoning. Mereka tuh sadar penuh kalau diagnosis fisioterapi yang dibuat di awal itu bukanlah kebenaran absolut yang dipahat di atas batu. Diagnosis awal itu murni hanya sebuah hipotesis kerja. Wait, jadi wajar dong kalau hipotesis kita tuh meleset atau nggak ngasih efek sesuai prediksi? Sangat amat wajar. Makanya, harus banget ada siklus test-treat retest di dalam satu sesi terapi yang sama. Ingat comparable sign ngangkat cucu tadi nggak? Ingat yang simulasi membungkuk 30 derajat itu kan? Ya. Kita tes gerakan membungkuknya, kita catat derajat nyerinya di awal, lalu kita berikan intervensi, misalnya perbaikan motor kontrol panggul selama beberapa menit. Nah, setelah itu, detik itu juga, kita wajib minta pasien ngulang tes membungkuk tadi. Itu namanya retest. Kita lihat apakah rentang geraknya bertambah luas atau apakah nyerinya turun gitu ya? Betul. Kalau ada perbaikan walau cuma sedikit, berarti hipotesis kita terkonfirmasi. Silahkan dilanjutkan. Tapi kalau setelah diintervensi nyerinya malah sama aja, atau bahkan memburuk, kita harus langsung hentikan taktik itu dan memodifikasi hipotesis kita secara real time saat itu juga. Tapi ini jadi dilema loh buat mahasiswa profesi yang baru turun lapangan. Nganti-nganti diagnosis atau strategi intervensi di tengah sesi itu sering banget ngebikin mereka insecure. Ada ketakutan terlihat nggak kompeten atau dicap pelin-pelan di mata pasien karena terkesan kayak lagi main tebak-tebakan. Kita harus mengubah mentalitas itu. Kemampuan untuk sadar kalau intervensinya itu nggak bekerja, lalu berani ngebuang hipotesis yang gagal, dan mengkalibrasi ulang pendekatan berbasis respons tubuh pasien secara langsung, itu justru adalah ciri mutlak seorang klinisi level advanced. Oh, malah itu ciri-ciri advance ya? Ya, pedoman APETA bahkan menegaskan hal ini dalam nilai inti atau core values profesi kita, khususnya point excellence dan accountability. Profesional sejati itu bukan mereka yang memaksakan kehendak atau yang otot selalu benar dalam memprediksi tubuh manusia yang super kompleks ini. Profesional sejati adalah mereka yang berani ngakuin kalau metodenya kurang pas, cepat belajar dari respon pasien, dan challenge mediocrity, menolak membiarkan pasien menghabiskan sesi tanpa hasil yang terukur. Ibarat pelaut yang mengubah arah layar dengan tangkas saat arah angin ternyata berubah ya? Betul banget. Tapi ngomong-ngomong soal kemacetan hasil nih, kadang kita ngerasa reasoning biomekanik kita tuh udah luar biasa rapi, otot bokongnya udah kuat kembali, rentang geraknya udah balik normal, tapi si pasien tetap ngeluh nggak bisa balik bekerja dengan nyaman. Kenapa ya parameter biomekaniknya sukses, tapi pemulihan fungsionalnya gagal total? Nah, ini poin krusial yang sering dilupakan. Kegagalan kayak gitu sering terjadi karena kita ngisolasi sistem gerak manusia dari realita kehidupan pasiennya. Pasien itu kan bukan cuma sekedar kumpulan tulang dan otot ya. Mereka itu manusia yang hidup di tengah struktur sosial yang nyata. Ini yang sangat ditekankan dalam konsep Social Determinants of Health atau SDOH serta model biopsikososial. Determinan sosial kesehatan. Bagaimana kondisi lingkungan dan ekonomi mendikte gerakan mereka? Gimana contoh konkretnya SDOH ini bisa ngerombak strategi klinis kita? Bayangin gini, kamu nanganin dua pasien dengan patologi otot bungkung yang identik, kekuatan otot mereka defisit di area yang sama. Tapi, pasien pertama adalah eksekutif yang bisa kerja dengan nyaman dari rumah pakai kursi ergonomis yang mahal. Sedangkan pasien kedua, dia adalah kuli bangunan parubaya yang harus berdesakan sambil berdiri di transportasi umum selama 2 jam tiap subuh buat ke tempat kerja. Kondisi hidup yang beda jauh ya? Banget. Kalau kita cuma ngeresepin intervensi standar kayak, Bapak harus istirahat dari angkat beban ya, terus kompres es 3 kali sehari, saran itu tuh murni jadi sampah buat pasien yang kedua. Iya juga ya, kuli bangunan itu kan nggak punya privilege buat istirahat. Tepat. Stres ekonomi mengharuskan dia tetap bekerja berat. Tekanan hidup ini yang akhirnya bikin sistem saraf simpatisnya nyala terus, alarm nyerinya yang di fase nosiplastik tadi jadi semakin sensitif. Lingkungan sosialnya secara literal menggagalkan pemulihan jaringan fisiknya. Wah, pemahaman ini mengubah segalanya sih. Berarti buat pekerja lapangan tadi, intervensi fisio itu nggak boleh cuma sekedar meregangkan otot punggungnya di ranjang klinik doang. Nggak cukup sama sekali. Kita harus nyiptain strategi gerakan perlindungan yang realistis buat dia pakai saat harus berdiri 2 jam di transportasi umum itu. Atau ngajarin mekanika ngangkat material bangunan secara efisien buat dia kerja besok pagi.
Karena kalau kita cuma fokus ke biomekanik otot tanpa peduli kondisi sosial ekonominya, kita secara nggak langsung gagal merawat manusia seutuhnya. Bener. Kita nggak akan pernah bisa menyingkirkan elemen psikososial dari sistem gerak fungsional manusia. Wow, semuanya benar-benar saling terkunci satu sama lain. Mari kita tarik kesimpulan utamanya nih. Buat bisa menjadi next gen fisioterapis masa depan, kita tuh harus ngelakuin unlearning secara besar-besaran. Kita harus berani ngelepas kebiasaan buruk yang udah menempel jadi kultur klinis kita bertahun-tahun. Berhenti berbangga diri cuma karena baru dapat sertifikat workshop manipulasi tulang terbaru. Atau bangga karena klinik punya alat laser dari luar negeri yang harganya ratusan juta. Bener banget. Semua kehebatan alat dan teknik itu bakal jadi tumpul kalau otak yang mengoperasikannya masih pakai open loop reasoning. Ekspertis dan kebanggaan sejati kita itu adanya pada proses meracik data, menganalisis kinesiopatologi, dan mendesain narasi pemulihan yang sinkron banget sama kehidupan pasien. Intinya, jadilah pemikir klinis yang tangguh, bukan sekedar teknisi yang pasif ngejalanin rutinitas. Sepakat 1000%. Nah, teman-teman fisio, sebelum kita mengakhiri obrolan mendalam hari ini, coba deh kalian diam sejenak dan ingat-ingat lagi. Ingatlah pasien-pasien yang dulu kalian anggap bandel, atau kasus-kasus pelik di saat praktek profesi dulu yang rasanya kok progresnya stagnan, gak kemana-mana. Coba jujur pada diri sendiri malam ini. Ya, coba renungkan itu. Jangan-jangan masalah utamanya tuh bukan pada tubuh pasien yang sulit disembuhkan. Jangan-jangan stagnasi itu terjadi karena kita yang masih pakai open loop reasoning. Kita mengunci diagnosis kita di hari pertama, memaksakan resep 3 set 10 repetisi di setiap pertemuan, dan sengaja menutup mata walau tubuh pasien udah berteriak ngasih respons kalau intervensi itu nggak berguna. Kita aja yang menolak buat mengevaluasi diri sendiri. Itu adalah pertanyaan berat yang wajib ditanyain setiap klinisi ke dirinya sendiri sebelum pulang dari klinik setiap hari. Betul. Jadikan pemikiran kritis ini dan closed loop reasoning sebagai instrumen utama di kepala kalian saat melangkah masuk ke klinik besok pagi ya. Dan kalau kalian masih penasaran, teori mesin sintesis data tadi praktiknya di lapangan yang chaos itu kayak gimana sih? Nggak usah khawatir. Di episode selanjutnya, kita bakal masuk ke arena pembuktian di part 3, case study. Ya, kita bakal bedah langsung kasus nyata dari pasien. Betul, dan serunya lagi, kita nggak akan main aman cuma di area muskuloskeletal aja. Kita bakal menyeberang bawa logika sintesis ini ke spesialisasi neurologi dan kardiorespirasi. Kita buktiin bareng-bareng kalau fondasi reasoning sistem gerak ini tuh berlaku universal dan nggak bisa dibantah. Nggak sabar buat bedah kasusnya minggu depan. Sama, terima kasih udah nemenin proses dialektika dan reasoning kita hari ini, teman-teman fisio. Jangan pernah lelah berpikir, teruslah mengevaluasi setiap intervensimu, dan mari kita bahu-membahu mengubah cara Indonesia bergerak. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, tetaplah bangga menjadi agen dari Movement Revolution.